Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto. Saya mahasiswa Magister Hukum angkatan yang ke-25 Universitas Islam Kadiri atau Uniska. Nomor induk mahasiswa saya 20112007. Di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas dari Bapak Zainal Arifin, yaitu mata kuliah Pembaruan Hukum Tata Negara. Dalam bertata negara, kita dalam suatu negara pasti ada konstitusi atau undang-undang yang kita anut untuk mengatur negara itu. Nah, konstitusi kita sampai saat ini itu saya melihat konstitusi yang belum definitif. Artinya konstitusi itu masih bisa berubah-ubah. Bahkan sampai saat ini kita sudah 4 kali mengamandemen undang-undang kita, undang-undang dasar kita. Sudah 4 kali diamandemen. Ini ada wacana untuk mengubah atau mengamandemen lagi yang kelima. Kenapa harus dirubah konstitusi itu? Nah, dengan perkembangan zaman seperti saat ini yang sangat pesat sekali, tentu perubahan sebuah konstitusi itu bukan hal yang mustahil, karena konstitusi yang kita buat itu harus bisa mengakomodasi semua kepentingan rakyat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini. Nah, saya ingin menyoroti beberapa hal. Berarti konstitusi kita itu belum sempurna. Saya jawab iya. Tapi kalau konstitusi kita saat ini yang terbaik untuk saat ini, saya jawab juga iya. Mungkin di konstitusi ada beberapa yang harus diperbaiki. Saya ingin menyorot salah satunya dalam bagian undang-undang hukum tata negara. Dalam hukum tata negara yang mengatur tentang legislatif, di sana diatur bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, presiden juga wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Lalu begini pertanyaannya, apa yang terjadi kalau wakil-wakilnya itu tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? Apakah rakyat mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau menggantikan wakil-wakilnya itu? Selama ini yang berperan di sana partai, dan di partai itu banyak sekali kepentingan-kepentingan politiknya di sana. Sementara rakyat yang di bawah itu hanya sebagai penonton saja. Nah, di sini saya mempunyai gagasan. Rakyat sebagai penguasa tertinggi tidak bisa menghentikan wakil-wakilnya di DPR pusat atau DPR daerah atau mengganti wakilnya. Lalu apakah rakyat itu betul mempunyai kekuasaan tertinggi? Silakan Anda pikirkan sendiri. Nah, di sini saya mempunyai gambaran. Alangkah baiknya rakyat yang mempunyai suara menentukan wakilnya di legislatif atau di DPR pusat atau di DPR daerah itu juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan atau mengganti wakilnya apabila wakil-wakil yang dipilihnya itu tidak bisa bekerja atau tidak memperhatikan dapilnya masing-masing, sehingga perlu dibuat undang-undang baru atau aturan-aturan baru yang mengatur hal tersebut. Monggo, ini nanti menjadi tugas wakil-wakil rakyat di DPR bagian hukum untuk membuat atau menyempurnakan undang-undang pemilu ini. Yang kedua, saya menyoroti mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Begini, dalam undang-undang pilkada, bupati, gubernur itu nanti dipilih langsung oleh rakyat. Kalau bupati, wali kota itu jelas dia mempunyai wilayah kekuasaan, ada daerah yang diaturnya atau dikuasai. Tetapi gubernur, apakah mempunyai wilayah? Lalu wilayah mana? Apakah gubernur nanti berhak terjun ke kabupaten-kabupaten untuk mengatur wilayah masing-masing secara langsung? Tidak bisa, itu kewenangan bupati. Sehingga gubernur di sini seperti tidak mempunyai wilayah daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya. Dia hanya terkesan sebagai pengkoordinir dari bupati-bupati itu saja. Nah, dari sini saya mempunyai pandangan begini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu hanya memboroskan keuangan negara.
Sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu perlu ditiadakan. Lalu bagaimana untuk daerah provinsi? Untuk gubernur dan wakil gubernur cukup ditunjuk oleh negara atau kepanjangan dari Kementerian Dalam Negeri di daerah atau di provinsi untuk mengatur administrasi-administrasi yang ada di provinsi tersebut. Itu kewenangan gubernur. Karena gubernur juga tidak bisa menghentikan bupati. Apa gunanya gubernur nanti kalau seperti itu? Sehingga gubernur tidak perlu dipilih rakyat, cukup ditunjuk oleh pemerintah sebagai perwakilannya di provinsi. Itu pendapat saya. Mungkin pendapat-pendapat yang saya sampaikan ini nanti bisa berguna, bermanfaat untuk pembaruan hukum tata negara di negara yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.